وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 2 pertemuan kedua tentang penemuan dan manfaatnya. Video ini dipersembahkan oleh Bidang Pendidikan Yayasan Al-Madinah Surakarta. Pembahasan pertama, kewajiban dan tanggung jawab. Mu'ad adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Sebagai warga negara yang berstatus sebagai pelajar, Mu'ad memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban Mu'ad antara lain: 1. Bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Mentaati peraturan sekolah. 6. Bertoleransi. 7. Saling menolong antar sesama. Kewajiban tersebut akan memberi dampak positif jika dikerjakan dengan bertanggung jawab dan akan terbiasa hidup disiplin. Kewajiban dan tanggung jawab. Ali adalah putra dari bapak dan ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ali di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ali, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ali di sekolah. Ali sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ali juga selalu rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa diingatkan. Ali kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakub sangat bangga dengan Ali. Dari bacaan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan hak Ali yaitu mendapatkan pendidikan, dipenuhi segala kebutuhannya, dan mendapatkan kasih sayang. Ali mendapatkan hak karena Ali telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Adapun manfaat kewajiban yaitu melatih sikap disiplin dan tanggung jawab, disegani dan dipercaya orang lain. Sedangkan dampak jika kita bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi disiplin dan bertanggung jawab, hati merasa tenang, serta membuat orang tua bangga dan bahagia. Sedangkan jika kita tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dengan baik, maka dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
serta kita tidak layak mendapatkan hak. Selanjutnya, kita akan mempelajari kalimat efektif. Pada video pembelajaran tema 3, subtema 2, pertemuan 1, telah kita baca bersama teks tentang si kotak ajaib. Kita menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Dan dalam video ini juga banyak terdapat kalimat yang tidak efektif. Coba Ananda cermati. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah mengungkapkan suatu gagasan sehingga mudah dipahami. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu logis, tidak ambigu ataupun bermakna ganda, dan hemat. Hemat di sini maksudnya tidak menuliskan kata-kata yang bermakna sama. Misal pada kalimat di bawah ini, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna kata para? Dan perhatikan juga kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Di sini, kata para menunjukkan arti banyak. Begitu juga tamu-tamu menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya. Jadi yang benar, kalimat efektifnya tamu-tamu duduk di kursi. Atau para tamu duduk di kursi. Sekarang, ubahlah kalimat tidak efektif yang Anda temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Selanjutnya, pada teks pensil si kecil yang amat penting, Anda akan mencari informasi penting pada teks eksplanasi tentang penemuan pensil. Selanjutnya, marilah kita pelajari bersama-sama sejarah komputer yang mengubah dunia. Tahukah Ananda perkembangan komputer saat ini? Cikal bakal komputer awalnya adalah mesin hitung yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan menghitung. Kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Pada 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus. Kemudian pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Lalu pada tahun 1939, komputer listrik dibuat. Selanjutnya, pada tahun 1971, elektronik mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Lalu pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah, home computer. Selanjutnya, pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Lalu pada tahun 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Dengan ditemukannya komputer dan jaringan internet, kehidupan dunia jadi berubah dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020 disebutkan bahwa
ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, ada kenaikan 17%, atau sekitar 25 juta pengguna internet di negeri ini. Terlebih di saat pandemi seperti saat ini, penggunaan internet di Indonesia melonjak cukup signifikan. Adapun peranan internet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan. Sumber informasi terkini dengan cepat bisa kita dapatkan. Mempermudah proses pelaksanaan akademik pendidikan. Menghemat biaya dan waktu. Sumber keamanan negara. Mensukseskan bisnis atau usaha atau sumber mata pencaharian. Memperluas ruang pertemuan, perkumpulan virtual, sarana belajar majelis ilmu atau ta'lim. Sedangkan layanan yang berbasis internet yaitu e-mail, electronic mail adalah surat elektronik yang menggunakan internet. E-commerce adalah layanan internet yang digunakan untuk kepentingan ekonomi. Contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. E-banking. Dengan e-banking, proses transfer uang bisa dilakukan dengan cepat. E-learning adalah pembelajaran yang berbasis elektronik, misalkan menonton video dengan YouTube, mencari informasi dengan Google Search, mencari informasi melalui ensiklopedia elektronik seperti Wikipedia, membuat website pendidikan, dan lain-lain. E-government merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Mailing list adalah layanan yang digunakan untuk berdiskusi suatu komunitas atau organisasi. IRC, Internet Relay Chat, disebut layanan chatting, yaitu teknologi yang digunakan agar setiap orang bisa berinteraksi jarak jauh. VoIP, Voice over Internet Protocol, memungkinkan kita untuk berbicara melalui telepon dengan biaya. Anak-anak sekalian, demikianlah sebuah penemuan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan dunia. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita pun bisa menjadi seorang penemu yang akan menambah amal jariah kita. Mulai dari sekarang, kenali dan tekuni apa yang menjadi bakat dan minat Ananda dalam hal-hal yang bermanfaat. Semoga kelak Ananda menjadi seorang penemu yang memberikan manfaat untuk sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.